Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Aisyah dengan NIM 0601232018. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana seharusnya konstitusi itu dijalankan dan apa solusi jika fungsi konstitusi tidak berjalan dengan baik. Konstitusi memainkan peran penting dalam membentuk tata pemerintahan dan melindungi hak-hak individu. Namun, implementasi yang efektif dari konstitusi penting untuk memastikan masyarakat yang adil dan demokratis. Untuk memastikan implementasi yang tepat dari konstitusi, penting untuk memiliki pedoman yang jelas dan mekanisme yang ada. Ini termasuk pemisahan kekuasaan yang efektif yang mana memastikan bahwa ada cabang eksklusif, legislatif, yang yudikatif, pemerintahan beroperasi secara independen dan melaksanakan peran masing-masing sebagaimana yang ditentukan oleh konstitusi. Lalu ada tata kelola yang transparan dan akuntabel yang mana membangun mekanisme untuk meminta pertanggungjawaban pejabat publik atas tindakan mereka, seperti melalui audit reguler, dengar pendapat publik, dan penegakan langkah-langkah anti korupsi. Implementasi konstitusi tidak dapat berhasil tanpa partisipasi aktif dan kesadaran publik. Hal ini dapat dicapai melalui pertama, pendidikan kewarganegaraan yang mana memberikan pendidikan komprehensif tentang konstitusi dan prinsip-prinsipnya kepada warga dari sejak dini, baik di sekolah maupun melalui program komunitas. Kedua, memperkuat masyarakat sipil yang mana mendorong pembentukan organisasi masyarakat sipil yang dapat memantau dan advokasi untuk implementasi konstitusi yang tepat. Lalu ketiga, ada konsultasi publik yang mana melibatkan publik dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan kekhawatiran dan kepentingan mereka diperhitungkan. Kemandirian yudikatif yang kuat sangat penting untuk menjaga konstitusi dan memastikan implementasinya yang efektif. Untuk mencapai hal ini perlu dilakukan pertama, melindungi kemandirian yudikatif yang mana melindungi hakim dari campur tangan politik, memastikan penunjukan mereka berdasarkan prestasi, dan memberikan mereka sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk mencapai tugas mereka. Lalu memperkuat Mahkamah Konstitusi yang mana memperdayakan Mahkamah Konstitusi untuk bertindak sebagai arbiter terakhir dalam hal-hal yang berkaitan dengan konstitusi. Memberinya wewenang untuk membatalkan undang-undang dan kebijakan yang tidak konstitusional. Solusi jika fungsi konstitusi tidak dilaksanakan secara efektif. Pertama, reformasi konstitusi yang mana jika fungsi konstitusi tidak dilaksanakan dengan baik, mungkin diperlukan melakukan reformasi konstitusi untuk mengatasi kesenjangan dan kekurangan. Ini harus dilakukan melalui proses yang transparan, inklusif, dan partisipasi melibatkan semua pemangku kepentingan dan dipadu oleh prinsip-prinsip demokratis. Dua, keterlibatan masyarakat sipil yang mana organisasi masyarakat sipil harus memainkan peran aktif dalam advokasi untuk implementasi konstitusi yang tepat. Hal ini mencakup memantau tindakan pemerintah, meningkatkan kesadaran tentang hak dan tanggung jawab konstitusional, dan memobilisasi dukungan publik untuk inisiatif reformasi konstitusi. Ketiga, memperkuat lembaga-lembaga demokratis yang mana sangat penting untuk memperkuat lembaga-lembaga yang menegakkan demokrasi dan supremasi hukum. Ini termasuk memperkuat proses demokrasi, mendukung media independen, mempromosikan pemilu yang bebas dan adil, dan membudayakan budaya pertanggungjawaban di kalangan pejabat publik. Dapat disimpulkan bahwa implementasi yang efektif dari konstitusi penting untuk berfungsinya masyarakat yang adil dan demokratis. Ini memerlukan pedoman yang jelas, partisipasi publik, yudikatif yang independen, dan mekanisme untuk meminta pertanggungjawaban pejabat. Jika fungsi konstitusi tidak dilaksanakan secara efektif, solusi seperti reformasi konstitusi, keterlibatan masyarakat sipil, dan penguatan lembaga demokratis harus dipertimbangkan. Dengan berpartisipasi aktif dalam membentuk dan melindungi konstitusi kita dapat memastikan masyarakat yang lebih adil dan demokratis untuk semua.
Sekian dari pembahasan saya berharap semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.